terungkap selama itu sebelum si Sarmo ini ditangkap polisi, dia sempat tidur bersama dengan mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar Wak? Sehat kita semua ya, dan tetap semangat. Oke Wak, jumpa lagi kita. Kali ini aku akan kembali membahas kasus kriminal, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di salah satu wilayah Jawa Tengah. Kasus pembunuhan ini terungkap berawal dari kasus pencurian, di mana tersangka ini ditangkap polisi setelah melakukan serangkaian aksi kasus pencurian. Tersangka saat itu telah melakukan aksi pencurian berupa 1 unit gergaji listrik dan 2 unit ponsel. Nah, begitu tersangka ini ditangkap polisi, polisi pun kemudian melakukan pengembangan dan hasilnya terungkaplah kasus pembunuhan ini. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, tersangka ini melakukan pembunuhan terhadap 2 orang korbannya. Korbannya dibunuh dengan cara diracun dan mayatnya dikubur di rumahnya sendiri. Penasaran? Yuk ikutin video selengkapnya di Cerita Kriminal. Nah, seperti yang kusebutkan di atas tadi, kasus pembunuhan ini berawal setelah tersangka ini ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023 yang lalu. Pria berusia 35 tahun ini ditangkap setelah melakukan aksi pencurian dari sebuah tempat pengergajian kayu milik warga yang terletak di Dusun Tukluk, Desa Kerjo, Lor, Kecamatan Ngadirejo. Nah, dari lokasi itu pula tersangka Sarmo telah mencuri 2 unit ponsel dan 1 buah gergaji listrik. Kasus pencurian itu dilakukannya 1 bulan sebelumnya, tepatnya tanggal 13 November tahun 2023 ini. Nah, berangkat dari situ, setelah polisi melakukan penangkapan terhadap si tersangka Sarmo ini, polisi pun kemudian mengembangkan kasus dan hasilnya kasus pembunuhan itu pun terungkap. Mayat 2 orang korbannya ditemukan di rumah tersangka itu sendiri. Dan terungkapnya kasus pembunuhan itu setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadapnya. Pemeriksaannya dilakukan berdasarkan adanya keterkaitan si tersangka ini dengan 2 orang yang sebelumnya dilaporkan telah hilang. Nah, kedua orang yang sebelumnya dilaporkan telah hilang itu masing-masing Sunario berusia 46 dan Agung Santoso berusia 47 tahun. Nah, kedua korban ini dilaporkan hilang oleh keluarganya sendiri pada tahun 2021 dan 2022. Artinya, setelah keduanya ditemukan menjadi korban pembunuhan terjadi antara 1 dan 2 tahun. Sedangkan korban Sunario dilaporkan meninggalkan rumahnya pada 27 April tahun 2022. Dan Agung Santoso dilaporkan meninggalkan rumahnya pada tanggal 24 November tahun 2021. Sedangkan tujuan kedua korban ini meninggalkan rumahnya tak lain adalah ke rumah Sarmo. Keduanya masing-masing mengendarai kendaraan. Sunario pergi dari rumahnya dengan mengendarai sebuah mobil, sedangkan Agung Santoso mengendarai sepeda motor. Sedangkan Sunario diceritakan pada saat itu pergi untuk mengantarkan mobil gadaian Sarmo, dan Agung Santoso pergi dari rumahnya untuk menagih hutang kepada Sarmo. Nah, semenjak itu kedua korban ini sudah tidak lagi pulang ke rumahnya, Wak. Nah, dari situlah istri dari salah satu korban, yaitu istri si Sunario, sehari setelah kepergian suaminya itu, dia pun mencoba untuk menghubungi suaminya. Namun setelah dia menanyakan keberadaan suaminya itu lewat pesan WhatsApp, namun apa yang terjadi, dia pun justru mendapatkan pesan bahwasanya suaminya yang hilang itu telah memintanya uang sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan fakta yang terungkap
pesan balasan itu bukanlah datangnya dari suaminya, melainkan yang membalas pesan WhatsApp-nya itu adalah si tersangka itu sendiri. Pertanyaannya pada saat itu kemana suaminya? Suaminya pada saat itu telah meninggal dunia akibat dibunuh si tersangka itu sendiri. Nah, beranjak dari situ, sedangkan untuk si Agung Santoso ini, beberapa bulan kemudian, sepeda motor yang dikendarainya ke rumah si tersangka Sarmo ini telah ditemukan sudah dalam keadaan dipretelin, Artinya sepeda motor yang digunakannya itu sudah dalam keadaan tidak seperti semula, Salah satunya cat sepeda motornya sudah berubah warna dan tanpa nomor plat polisi, Sedangkan sepeda motor jenis Honda Beat itu ditemukan oleh personil Satreskrim Polres Wonogiri pada hari Kamis tanggal 12 Mei tahun 2022. Jadi, bila kita cermati dari kasus ini, artinya ada rentang waktu selama 2 tahun kasus ini baru terungkap. Jika kita tinjau dari hilangnya kedua orang korban, yaitu antara tahun 2021 dan 2022 hingga tahun 2003 setelah tersangka ini ditangkap polisi. Artinya ada 2 tahun di sini, Ternyata selama 2 tahun itu polisi rupanya diam-diam, memantau pergerakan dari si tersangka ini. Namun untuk menangkapnya, polisi belum menemukan bukti yang akurat untuk menjebloskannya ke dalam penjara, Jadi, rupa-rupanya si tersangka ini selama itu pintar juga, Dia terbilang lihai, Bayangkan, untuk menghilangkan agar kasus pembunuhan itu tidak terungkap, dia pun menggali lubang sedalam 2 meter. Lubang itu digalinya di sekitar rumahnya itu sendiri. Jadi lubang yang digalinya itu untuk dimasukkannya mayat kedua korbannya itu, Jadi untuk menghilangkan aroma bau busuknya, dia pun menyiramkan minyak solar, Disiramkanlah minyak solar itu ke tubuh jenazah korban itu, Sebenarnya dia pun dari kasus ini telah memprediksi kelakuan itu akan terungkap dengan sendirinya. Nah, singkatnya, beberapa bulan kemudian dia pun kembali menggali mayat yang ditimbunnya di dalam lubang yang digalinya itu. Setelah digalinya lubang itu, dia pun kemudian mengangkat kerangka manusia. Setelah itu, kerangka manusia itu pun dibakarnya, Dan bersamaan itu pula kerangka itu pun tadi ditumbuknya dan dihaluskannya hingga menjadi debu. Nah, setelah dia ditangkap kepada polisi, tersangka Sarmo ini pun mengakui perbuatannya. Kepada polisi dia mengakui membunuh korban dengan cara meracuninya terlebih dahulu. Jadi ceritanya, kedua korban ini diracunnya dengan menggunakan apotas. Racun apotas itu diberikannya dengan kedua korban ini lewat minuman, Parahnya lagi, salah satu dari korban ini begitu diracuninya sempat dibawanya keliling dengan mengendarai mobil, Sedangkan nama korban yang dikelilingkannya itu adalah Sunario. Jadi si Sunario ini pada saat itu sempat dikelilingkannya dengan mobil yang dibawa si Sunario itu sendiri, Nah, pada saat di dalam mobil itu, begitu dilihatnya si Sunario ini sudah tepar, Dia pun kemudian kembali ke rumahnya. Nah, sekembalinya ke rumahnya itu, dia pun menggali lubang untuk menanam jasad korban. Jadi, hubungan kedua orang ini pada saat itu sebelumnya si Sarmo ini telah menggadaikan mobilnya ke si Sunario. Nah, tujuan si Sunario ini datang ke rumah si Sarmo untuk mengembalikan mobil yang digadaikannya itu. Jelas ya, ya. Di Polres Wonogiri terungkap bahwasanya si tersangka Sarmo ini meracuni korbannya Sunario dengan memasukkan racun apotas ke dalam es teh yang dibelinya. Dan di dalam mobil setelah racun itu diminumnya, si Sunario ini pun saat itu terlihat pusing. Nah, kemungkinan sewaktu di perjalanan si Sunario ini pun meninggal dunia. Dari kasus ini, dari kedua orang korban ini,
Orang yang pertama kali dibunuh oleh si tersangka Sarmo ini adalah Agung Santoso, warga Dusun Gombang, Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten ini dibunuh si Sarmo ini pada November 2021 yang silam. Sedangkan si Sunario, warga Dusun Panggi, Desa Jatipurno, Kecamatan Jatipurno ini dibunuhnya sekitar bulan April tahun 2022 yang silam. Saat itu, begitu kedua korban ini meninggal dunia, setelah dibunuhnya, mayatnya pun dikebumikannya di lokasi yang berbeda yang jaraknya hanya berkisar 400 meter. Dan mirisnya mayat si Sunario ini dikuburkannya di bawah tempat tidurnya. Terungkap selama itu sebelum si Sarmo ini ditangkap polisi, dia sempat tidur bersama dengan mayat si Sunario. Lebih kurang selama 3 bulan lamanya dia tidur di atas mayat si Sunario ini. Wow. Ternyata selama ini berkaitan dengan horor, mental si Sarmo ini cukup berani. Bayangkan itu, selama 3 bulan dia tidur dengan mayat loh. Jadi untuk menghilangkan aroma bau busuk itu, dia pun seperti yang kusebutkan di atas tadi, disiramkannya lah minyak solar. Sedangkan untuk mayat Agung Santoso dikuburkannya di dalam hutan yang jaraknya hanya berkisar 400 meter dari rumahnya sendiri. Jadi kedua korban ini dikuburkannya di 2 lokasi yang berbeda. Lantas apa yang melatar belakangi kasus pembunuhan itu hingga terjadi? Penyebabnya ada 2 opsi. Yang pertama, bisnis dan hutang piutang. Dengan korban Sunario, si tersangka ini mempunyai hutang sebanyak 48 juta. Dan jaminannya adalah sebuah mobil yang digadaikannya ke si Sunario yang dibawanya ke rumahnya sebelum kasus pembunuhan itu terjadi. Sedangkan dengan si Agung Santoso ini, si tersangka ini sebelumnya mempunyai hubungan bisnis. Diceritakan saat itu si Sarmo ini ternyata merupakan seorang pemasok kayu, sedangkan si Agung Santoso ini adalah pengusaha mebel. Singkatnya, sebelum kasus pembunuhan itu terjadi, si Sarmo ini ternyata cekcok mulut dengan kedua korban. Nah, dari cekcok mulut itu, si Sarmo ini sakit hati dengan kedua korban dan akhirnya dia pun memutuskan untuk membunuh para korbannya dengan cara terlebih dahulu memasukkan racun apotas ke dalam minuman mereka. Demikian, tetap semangat, sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.